Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kita akan mempelajari kembali buku LKS lanjutan dari materi yang minggu lalu ya. Masih kurang tentang sikap tubuh dalam posisi berjalan di halaman 37. Ya, silakan buka buku LKS-nya dulu. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang berjalan ya dengan posisi tubuh tegap ya, tangan diayun bergantian di samping badan, kemudian pandangan mata ke depan ya. Apa tujuan dari berjalan dengan langkah tegap ini adalah satu, untuk melatih keseimbangan, kemudian dua, untuk melatih postur tubuh agar tidak bungkuk ya. Itu fungsinya untuk berjalan tegap atau langkah tegap, sama seperti bapak polisi, tentara yang sedang berbaris. Nah, seperti itu anak-anak diharapkan seperti itu, siapa tahu nanti memiliki cita-cita menjadi seorang polisi atau tentara nanti ya, biar tubuhnya bagus dan tegap. Kemudian contoh-contoh lain ada berjalan di tempat ya dengan posisi tubuh tegap atau lurus, kemudian pandangan mata ke depan, dan kaki atau lutut kaki diangkat sejajar dengan pinggangnya, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti adik-adik pada saat berlatih bisa hilang keseimbangannya dan bisa jatuh ya. Itu jadi diangkat lututnya setinggi pinggang. Kemudian turunkan, ganti dengan kaki lainnya. Lakukan gerakan yang sama, angkat lututnya. Kemudian hitung, boleh ya, satu dua ya, seperti itu. Kiri kanan juga boleh ya. Itu salah satu contoh gerakannya seperti ini ya. Jalan di tempat, kaki diangkat setinggi pinggang bergantian, kaki kiri dulu, habis itu kaki kanan, atau boleh diganti kaki kanan dulu, boleh, habis itu diganti dengan kaki kiri ya. Hitung dia selama 8 kali hitungan ya dalam hati. Nah, itu boleh dicoba kedua gerakan ini. Nah, itu posisi tubuh dalam posisi berjalan ya yang baik. Nah, kemudian ini berjalan ke depan. Nah, diharapkan siapa yang adik-adik sudah pernah ikut latihan modeling. Nah, di sana sudah dilatih ya bagaimana cara berjalan yang baik, yang lurus dan tidak bungkuk ya. Caranya agar tidak bungkuk bagaimana? Kita pertama harus percaya diri ya, jaga keseimbangan, kemudian pandangan ke arah depan ya. Kaki tidak boleh terlalu rapat agar tidak mengganggu keseimbangannya. Tangan diayun bebas di samping badannya. Intinya percaya diri aja, yakin kalau adik-adik bisa ya, bisa pasti. Hanya berjalan ke depan. Biasanya di rumah dilakukan dengan garis lantai ya, keramik itu kan ada garisnya. Nah, adik-adik boleh mengikuti garis itu secara lurus ya, agar jalan ke depannya juga menjadi lurus. Ingat, tidak boleh terlalu melihat ke bawah ya, harus lurus pandangannya ke depan, konsentrasi, kemudian langkahkan kaki bergantian dengan tangan diayun di samping badannya dengan bebas, jangan kaku. Nah, sehingga nanti hasil gerakan berjalan ke depannya menjadi lurus dan tidak bungkuk. Ya, itu boleh juga dilatih di rumah. Kemudian berjalan cepat. Nah, ini bisa dilakukan di halaman ya, jangan di kamar, nanti bisa keselio apa namanya? Bisa ini kakinya nanti keserimpet. Nanti bisa jatuh ya, karena biasanya di dalam ruangan itu lebih sempit daripada di halaman. Jadi sebaiknya dilakukan di halaman ya, dengan posisi badan lurus, kemudian langkah kaki dipercepat ya, namanya jalan cepat. Jadi langkah kakinya dipercepat, ayunan tangannya juga dipercepat sedikit ya. Tapi dengan catatan tetap jaga keseimbangan ya, agar adik-adik tidak jatuh ya pada saat berlatih di rumah. Ya, sesuaikan dengan video yang sudah pernah Mister buat
minggu lalu atau Mister berikan minggu lalu ya, ditambahkan dengan video yang sekarang ya. Itu contoh-contoh latihan berjalan ya, agar nanti jalannya bagus, tidak bungkuk, dan lebih percaya diri ya. Kemudian dapat menguatkan atau menyehatkan tubuh ya, melancarkan peredaran darah, itu fungsinya dari berjalan ya. Kemudian berjalan dengan ujung kaki. Nah, ini seorang anak perempuan sedang berjalan dengan ujung kaki. Langkahnya sama seperti jalan biasa yang ini, cuman agak jinjit ya. Kita gunakan ujung kaki atau biasanya menggunakan sepatu di bagian depannya itu kita jinjit. Itu dapat melatih otot kaki, betis dan paha ya. Itu yang dapat dilatih. Otot betis, otot paha. Nah, coba adik-adik lakukan di rumah. Bagian tubuh mana yang paling terasa capek? Kaki atau bagian tangan? Nah, bagian tubuh yang paling capek berarti itu yang kita latih ya. Misalnya seperti ini, jalan jinjit. Itu pasti tubuh yang paling capek itu kita rasakan adalah di bagian kaki, betis, dan paha ya. Itu biasanya. Silahkan nanti dicoba, itu tidak terlalu bahaya dan tidak sulit ya. Silahkan dicoba sendiri atau diawasi oleh ayah atau ibunya di rumah. Kemudian nomor 6, berjalan menyangga benda. Menyangga benda artinya menaruh benda di atas, biasanya buku boleh atau piring plastik boleh. Itu bertujuan untuk melatih konsentrasi, kemudian untuk melatih keseimbangan ya, menguatkan otot leher juga. Kemudian posisi tubuhnya sama seperti jalan biasa, lurus, kemudian tangan diayun bergantian dengan konsentrasi yang penuh. Kaki juga dilangkahkan dengan hati-hati ya, agar benda yang kita sangga di atas kepala tidak jatuh. Nah, itu tujuannya berlatih untuk menyangga benda. Kemudian kita lanjut. Nomor 7, berjalan berbelok-belok. Nah, cara melakukannya boleh menggunakan ini tali yang dibuat seperti ular, kita mengikuti tali tersebut, atau boleh kita menggunakan botol-botol bekas yang kita susun zigzag ya, seperti ini, gergaji, seret seret seret. Nah, sehingga itu yang nanti akan kita ikuti sesuai dengan arah dari benda yang kita susun ya. Itu boleh juga nanti dibantu oleh orang tua ya. Itu gunanya untuk melatih konsentrasi dan kelincahan ya, berjalan zigzag ya. Boleh dilakukan dengan berjalan ataupun berlari, namun tetap hati-hati ya, jangan sampai jatuh atau jangan sampai melukai badan. Nah, berikutnya lomba berjalan jongkok. Cara melakukannya: berjalan sikap tubuh jongkok atau kedua kaki ditekuk ya, rendah seperti gambar ini. Pernahkah adik-adik lompat katak? Nah, itu posisi awalnya kita jongkok. Nah, sama seperti ini, cuma yang kita lakukan adalah berjalan pelan-pelan ke depannya dengan posisi badan jongkok. Kalau lompat katak kan kita jongkok dan kita melompat ke depan. Kalau ini diganti dengan berjalan ke depan. Nah, ini lebih mudah, namun akan sangat terasa capek ya, lelah kalau adik-adik melakukannya 2 atau 3 kali bolak-balik di rumah ya. Boleh menggunakan patokan ini, halaman rumahnya ya. Ukur dulu melangkah sebanyak 3 kali ke depan, kemudian isi batas depannya, kemudian batas belakangnya. Dengan bantuan ayah atau ibu, adik-adik bisa mencoba di rumah berjalan sambil jongkok. Nah, itu cukup mudah namun sangat capek ya, dapat menguras tenaga itu. Nanti adik-adik kalau melakukan itu nanti melatih otot kaki, nanti otot kakinya berasa pegel-pegel pada saat selesai melakukannya. Kita lakukan setelah adik-adik melakukan pemanasan ringan ya, seperti contoh video yang sebelumnya. Kita lakukan pemanasan dulu baru melakukan kegiatan ya, bersama ayah atau ibu boleh ya, agar lebih seru. Kemudian nomor 9, berjalan sambil berpegangan
tangan. Ini biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang ya, itu untuk melatih kekompakan dan melatih keseimbangan ya. Bisa dilakukan dengan teman-teman ya. Ingat, cuci tangan dulu baru melakukan gerakan ini ya, agar tangan benar-benar bersih baru kita melakukan dengan gerakan ini ya. Posisi badan tegak sikap awalnya, kemudian tangan berpegangan dan bersamaan melangkahkan kaki ke depannya dengan tidak jatuh atau menjaga keseimbangan. Itu juga kalau dilakukan bersama dengan teman-teman itu sangat seru ya. Nanti ada garis startnya, ada garis finishnya ya. Kita lakukan dengan posisi badan berdiri. Ini menyenangkan ya, kalau kita di sekolah kita akan coba nanti yang ini bersama Mister juga nanti ya. Nah, itu saja untuk posisi tubuh dengan tegap ya. Ada latihan berjalan, ada latihan berjalan di tempat, ada latihan berjalan dengan jongkok ya, ada latihan dengan menjunjung benda, ada latihan berjalan atau berlari dengan zigzag ya. Itu untuk melatih sikap tubuh dalam berjalan yang benar ya, agar percaya diri, agar adik-adik tidak malu, dan agar adik-adik menjadi lebih sehat. Yaitu tujuannya dari berlatih sikap tubuh dalam posisi berjalan yang baik ya. Contoh-contohnya sudah cukup banyak ya. Nanti silahkan simak videonya baik-baik. Kemudian kita lanjut ke soal. Nah, agar adik-adik bisa menjawab soal di ulangan nanti. Langsung saja. Nomor 1, sikap berdiri tegak. Kedua tangan berada di berdiri tegak. Nah, itu bagaimana orang berdiri tegak seperti ini. Nanggap ini posisi berjalannya. Nah, ini berdiri, tangan di samping badan seharusnya berdiri tegak. Kembali ke soal. Kedua tangan berada di samping badan. Nah, ini ya contoh berdiri tegak. Gambar di atas pandangan mata ke arah depan. Nah, ini ke arah depan, tidak boleh ke arah bawah, nanti badannya bungkuk. Ke arah depan, jadi jawabannya A. Nah, ini jawabannya C. Kemudian nomor 3, sikap berdiri istirahat, tangan berada di pinggang ya, jawabannya C, di pinggang, di belakang pinggang, itu tepatnya ya, di belakang pinggangnya. Kemudian nomor 4, berdiri menyangga benda untuk melatih otot leher ya. Ini yang dilatih leher kita agar jadi lebih kuat dan lebih ini sehat ya. Selain itu juga melatih konsentrasi. Dan nomor 5, posisi kepala gambar di atas adalah tegak, yaitu melatih otot leher ya, lurus. Lehernya harus lurus agar bendanya tidak jatuh. Kemudian ini juga ada di depan tadi, sikap berdiri pada gambar di atas adalah ciri-ciri dari olahraga pencak silat ya, bela diri pencak silat. Nanti kita dapatkan di kelas 4, 5, dan 6 nanti. Kalau sudah ke sekolah ya, bisa ajarin yang itu, pencak silatnya. Kemudian nomor 7, gerakan tumpuan dengan satu kaki untuk melatih keseimbangan. Contohnya saja seperti sikap kapal terbang, sikap berdiri dengan mengangkat satu kaki ke depan atau lututnya ditekuk ya, atau bersila ke depan dengan posisi berdiri dengan satu kaki. Itu melatih keseimbangan agar tidak jatuh ya. Olahraga membuat peredaran darah menjadi lancar, jawabannya A, bukan tersendat atau tersumbat ya, karena olahraga itu membuat badan sehat sehingga peredaran darahnya itu lancar. Nah, itu ciri-ciri orang yang sehat. Kemudian nomor 9, ada juga di depan gambar di atas, tangan diluruskan. Ini tangan lurus ya, lurus diayun bergantian ya, ke depan dan ke belakang. Di bawah ini termasuk melatih otot kaki titik-titik. Soal nomor 10, gerakan yang melatih otot kaki adalah berjalan di tempat ya, karena
Coba adik-adik lakukan berjalan di tempat, pasti kakinya yang capek. Berarti yang kita latih adalah otot kaki yang ini. Berarti berjalan di tempat. Kalau melempar melatih otot tangan, menangkap juga sama ya. Nomor 11, posisi badan berjalan langkah tegak adalah badannya tegak yang pastinya ya, sudah ada juga di depan, jangan sampai salah itu. Kemudian 12, berjalan berbelok-belok, menirukan binatang berbelok-belok. Merayap itu seperti ular ya, bukan gajah. Gajah kan berdiri dia, kerbau juga sama berdiri. Kalau merayap berbelok-belok itu ular, cacing, ulat dan lain sebagainya yang di bawah ya, yang melata. Kemudian nomor 13, berjalan di tempat memiliki tujuan untuk melatih otot kaki dan perut, yaitu agar otot kakinya semakin kuat dan otot perutnya juga kuat, yaitu untuk leher ini menyangga benda, untuk tangan ini biasanya push up seperti itu ya. Kemudian nomor 14, saat melakukan gerakan membungkukkan badan, pandangan mata ke arah bawah ya. Karena kita bungkuk jadi kita harus menoleh ke bawah. Kalau jalan tegap berada ke depan. Kalau menoleh ke samping, lurus ke samping. Kemudian soal nomor 15 di bawah ini yang termasuk gerakan dasar berjalan adalah berjalan ke depan. Ini sudah jelas. Kalau duduk itu salah ya. Terlentang itu tidur terlentang itu juga salah. Jadi yang paling tepat adalah B, nomor 15. Nomor 16, gerakan mengangkat tumit akan menguatkan otot tumit bagian bawah telapak kaki belakang ya. Itu melatih otot betis. Yang pertama betis, kemudian baru paha ya. Kalau misalnya jawabannya ada kaki atau tungkai, itu jawabannya benar juga ya. Jadi yang ini yang paling tepat adalah C. Betis dulu baru paha. Kemudian soal nomor 17, ketika berjalan kaki kiri ke depan diikuti ayunan tangan kanan ya. Kaki kiri melangkah ke depan, kemudian tangan kanannya diayun ya. Jangan tangan kiri. Kalau tangan kiri nanti adik-adik mirip seperti jalannya robot ya, kaku. Ya silahkan dicoba di rumah, bener apa enggak ininya yang Mister bilang. Itu nanti kelihatan lucu kalau gerakannya salah. Kalau ini yang benar ya, kaki kiri melangkah, tangan kanan yang maju. Kalau kaki kiri yang melangkah, kanannya maju. Kalau kiri yang melangkah atau kanan yang melangkah, kiri yang maju, itu dibalik. Sudah. Nomor 18, sewaktu berjalan tangan kita seharusnya mengayun dengan bebas dan lepas di samping badan ya. Jangan tetap di samping badan, nanti tidak seimbang, bisa jatuh, ini salah. Kemudian mengepal, tidak harus mengepal pada saat berjalan, itu namanya gerakannya kaku ya, itu juga salah. Jadi yang paling tepat adalah ini, mengayun bebas di samping badan. Di samping badan harusnya isinya ya. Kemudian nomor 19, saat menyangga benda atau menaruh benda di atas kepala, itu namanya menyangga ya. Beban diletakkan di atas kepala, itu menyangga, itu pasti di atas kepala. Soal nomor 20, terakhir, posisi tangan kiri dan kanan sewaktu berdiri istirahat adalah di belakang pinggang, yaitu memegang. Tangan kiri dipegang oleh pergelangan tangan kanan. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Di samping badan itu sikap tegap, itu salah. Kemudian di depan dada itu salah ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah C. Kemudian soal nomor 1 Romawi 2, pemanasan sebelum olahraga agar tidak terjadi cedera ya, itu agar tidak cedera, agar tidak sakit. Tuh, berdiri istirahat, tangan yang dipegang adalah tangan kanan. Ya, artinya pergelangan tangan kanan dipegang oleh tangan kiri. Kemudian nomor 3, sikap istirahat, kaki kiri dibuka ke arah samping ya, ke samping. Jangan ke depan ataupun ke belakang, dibuka ke samping ya. Nomor 4, berdiri tangan di pinggang, pandangan ke depan, itu sikap istirahat ya, berdiri dengan kedua tangan di pinggang, atau sikap
siap juga sama, tangan di pinggang atau di samping badan itu pandangannya harus ke depan, itu harus fokus. Kemudian soal nomor 5, posisi tubuh pada saat tepuk tangan adalah berdiri tegak atau tegap. Kemudian berjalan berbelok-belok melatih kelincahan dan kekuatan agar lincah dan kuat, itu latihan berbelok-belok. Kemudian soal nomor 7, berjalan berkelompok harusnya diatur anak yang seimbang ya. Artinya tingginya seimbang atau berat badannya seimbang, itu harus diatur. Tidak boleh yang lebih tinggi paling depan dan yang kecil di belakangnya nanti kurang seimbang. Ya harus diseimbangkan posisi tubuhnya, postur tubuhnya. Tinggi badannya itu harus seimbang kalau bisa. Tidak terlalu tinggi. Ya kalau tinggi sedikit tidak masalah. Kemudian nomor 8, pandangan mata pada waktu jalan di tempat adalah ke depan, itu jangan sampai salah. Nomor 9, jalan di tempat posisi lutut diangkat setinggi pinggang. Sama seperti gambar di depan tadi ya. Posisi lutut diangkat setinggi pinggang. Kemudian pada saat berjalan pandangan mata ke arah depan. Itu juga sama ya. Kita lanjut nomor 3. Apakah tujuan membiasakan berdiri tegak? Kenapa adik-adik itu dilatih untuk berdiri tegak? Agar badannya tidak bungkuk. Agar badan tidak bungkuk. Itu tujuannya, gunanya, kegunaannya. Nomor 2. Ini gampang, sudah ada contohnya. Sebutkan 2 macam sikap berdiri. Berdiri tegak, 1. Kemudian yang kedua berdiri istirahat. Nomor 3, bagaimana sikap awal berdiri menyangga benda? Itu berdiri tegak, pandangan ke depan. Atau adik-adik sudah buat berdiri tegak, boleh ya, bisa benarkan. Soal nomor 4, mengapa kita memakai piring kaca pada saat menyangga benda? Agar tidak pecah ya, tidak membahayakan nanti pada saat jatuh. Siapa tahu nanti jatuh, dia bisa pecah dan mengenai kaki, itu kan bahaya. Jadi digunakan piring yang plastik agar tidak pecah. Itu jawabannya. Kemudian nomor 5, bolehkah pada saat menyangga benda kepala diputar? Tidak boleh. Kenapa? Karena piringnya bisa jatuh karena tidak seimbangnya. Jadi kepalanya tetap fokus ya, diam agar benda yang di atas kepala kita tidak jatuh. Berarti jawabannya tidak boleh ya. Sebutkan 2 macam gerakan berjalan ya. Berjalan langkah tegap, sama seperti bapak polisi dan tentara pada saat berbaris. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat, ini dia contohnya berjalan tegap. Kemudian berjalan jinjit ya, seperti pada saat latihan pemanasan di olahraga ya, berjalan tegap dan berjalan jinjit. Kemudian bagaimana gerakan tangan pada saat berjalan dengan tumit? Diayun bergantian, itu jawabannya ya. Diayun bergantian. Kemudian untuk melatih otot apa? Jalan langkah panjang, melatih otot kaki ya. Untuk berjalan kita pasti latihnya otot kaki ya, agar kuat. Kemudian nomor 9, kemana pandangan mata kita sewaktu berdiri istirahat? Ke arah depan atau ke depan, itu juga boleh adik-adik buat ya, ke depan. Nomor 10, bagaimana posisi tangan kita waktu berjalan diayun secara bergantian? Ya, posisi tangan yang kita lakukan adalah diayun bergantian. Jangan diam, nanti bisa jatuh, sama seperti pertanyaan yang di atasnya tadi ya. Bagaimana posisi tangan kita sewaktu berjalan? Itu harus diayun secara bergantian ya. Kiri kanan gitu, diayun secara bergantian. Langkah kaki juga sama ya, bergantian, berlawanan dengan ayunan tangan ya. Silakan nanti dicoba dibuat di rumah ya sebagai latihan, dan diingat agar adik-adik nanti bisa jawab soal ulangan dengan baik ya. Itu saja dari Mister. Terima kasih sudah mengikuti videonya. Semoga dapat membantu dalam belajarnya nanti di rumah. Dan akhir kata terucapkan Om Santi 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 Om.